Nah, selanjutnya mari kita lihat surat Nuh ayat 15 dan juga surat Al-Mulk ayat 3. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan betapa Allah menciptakan 7 planet-planet secara bertingkat-tingkat di atas orbit bumi? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang menciptakan 7 planet-planet secara bertingkat-tingkat di atas orbit bumi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawuts. Tidak akan kamu lihat pada ciptaan yang Maha Pengasih ada yang timpang. Farji'il basara hal tara min futur. Maka ulangilah pandanganmu kembali. Apakah kamu lihat ada yang terkoyak dari susunan tata surya? Pada 2 ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menciptakan 7 samawat atau 7 planet-planet secara bertingkat-tingkat atau tibaqo. Hal ini menunjukkan bahwa planet-planet yang ada di atas bumi memiliki jarak yang berbeda-beda antara planet satu dengan planet lainnya. Bukannya mereka menempati satu garis orbit yang sama dengan bumi kita dan berputar bersama-sama mengelilingi matahari. Tidak seperti itu. Akan tetapi antara planet yang satu dengan planet yang lain itu letaknya bertingkat-tingkat. Semakin atas artinya semakin jauh jaraknya dari matahari sebagai titik pusat atau titik terbawah di daerah tata surya kita. Itulah maksudnya tibaqo, yang artinya bertingkat-tingkat. Semakin jauh dari matahari disebut semakin atas. Nah, lalu berkaitan dengan letak samawat atau planet-planet yang bertingkat-tingkat tersebut, yang ada di atas bumi kita, ya, kita juga akan lihat ayat berikutnya, yakni surat Al-Mu'minun ayat 17. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa. Dan sungguh telah kami ciptakan di atasmu 7 jalan atau lintasan atau garis orbit planet. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan kami tidak akan lengah terhadap ciptaan itu. Teman-teman, perhatikan, kata toro'iko di ayat itu merupakan bentuk jamak dari kata torikun yang berarti jalan atau lintasan. Beberapa ayat lain memuat kata torikun yang berarti jalan atau lintasan. Seperti halnya pada surat Toha ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum torikon fil bahri yabasa. La takhafu darakaw wa la takhsha. Yang artinya demikian, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah pada malam hari bersama hamba-hambaku, yakni kaum Bani Israel, dan buatlah jalan kering di laut itu. Janganlah kamu takut tersusul dan jangan pula kamu merasa khawatir. Ya. Saat itu Allah menjadikan air laut menjadi surut dari pantainya, ya, semakin menjauh dari pantainya. Sehingga bisa menjadi torikun fil bahri yabasa, menjadi jalan yang kering di laut. Untuk apa? Agar jalan atau lintasan itu bisa dilewati oleh Nabi Musa beserta kaum Bani Israel untuk menghindari kejaran dari tentara Fir'aun, yaitu saat peristiwa Eksodus atau keluar dari negeri Mesir saat itu, ya, menuju tanah yang dijanjikan. Nah, di situ menggunakan kata torikun yang berarti jalan atau lintasan. Kita kembali perhatikan ayat yang tadi, surat Al-Mu'minun ayat 17, ya. Allah sengaja tidak menyebutkan frase sab'a samawat yang berarti 7 planet sebagaimana biasanya di ayat-ayat yang lain, ya. Akan tetapi lebih informatif lagi, di situ Allah menggunakan frase sab'a toro'iko yang berarti 7 jalan atau 7 lintasan yang ada di atas bumi, ya. 7 lintasan-lintasan inilah yang dilalui oleh planet-planet, termasuk bumi kita, yang mana sekarang kita kenal sebagai garis orbit planet atau garis edar planet. Ya, yang mana garis-garis ini merupakan lintasan-lintasan beredarnya planet-planet di atas bumi kita di dalam mengelilingi matahari. Tentu saja adanya lintasan orbit ini mengindikasikan adanya benda yang mengorbit. Dalam hal ini tentulah planet-planet yang ada di atas orbit bumi. Oleh karena itu masuk akal jika kemudian pada ayat itu sab'a toro'iko, kalau kita lihat pada
terjemahan Al-Quran di situ diterjemahkan sebagai 7 langit, ya. 7 langit maksudnya 7 planet. Meskipun maksud sebenarnya sesungguhnya adalah garis orbitnya, ya. Ada 7 garis orbit yang berada di atas bumi. Kembali kepada samawat yang berarti planet-planet. Selanjutnya kita akan lihat pada surat yang berikutnya, yaitu surat Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan planet-planet dan bumi lepas dari orbitnya. Wala in zalata in amsakahuma min akhadim mim ba'dih. Dan jika keduanya sampai lepas dari orbitnya, adakah sesuatu yang bisa menahannya selain dia? Innahu kana haliman ghafura. Sungguh, dia maha penyantun lagi maha pengampun. Dijelaskan di situ bahwa hanya Allah lah yang bisa menahan samawati wal ardo, atau planet-planet dan bumi, agar tidak berhenti bergerak atau tidak berhenti mengorbit. Di sini kurang pas jika samawat diartikan sama sebagai angkasa, karena angkasa merupakan ruang, ya, dan angkasa tidak bergerak atau tidak mengorbit secara mandiri. Nah, jadi yang pas diartikan sebagai planet-planet. Untuk lebih meyakinkan lagi bahwa samawat itu merujuk kepada planet-planet, mari kita lihat ayat berikut ini. Kita akan lihat yaitu surat At-Tolak ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang menciptakan 7 planet-planet. Wa minal ardi mislahun. Dan daripada bumi persamaan mereka. Yatanazzalul amru bainahun. Akan saling turun naik urusan manusia di antara keduanya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwa Allah sungguh menguasai ilmu atas segala sesuatu. Dari ayat di atas, jelas sekali bahwa samawat tidak bisa diartikan sebagai angkasa sama seperti kata sama. Ayat di atas secara jelas menginformasikan kepada kita bahwa Allah menciptakan 7 samawat dengan bentuk, keadaan, dan fungsi yang serupa dengan bumi. Pertanyaannya adalah, benda apakah di jagat raya ini yang serupa atau misal atau serupa dengan bumi? Benda itu tidak lain adalah planet. Hanya planet-planetlah benda astronomi yang memiliki karakteristik sama dengan bumi. Satelit-satelit yang mengelilingi planet seperti bulan kita, kemudian bulan Phobos ya yang mengelilingi Mars, kemudian satelit Europa yang mengelilingi Jupiter, dan bulan-bulan atau satelit-satelit yang lain mengelilingi planet-planet lain. Itu keadaannya tidak sama dengan bumi, ya. Kemudian juga bintang-bintang seperti matahari kita, ada lagi ya bintang Alpha Centauri, Beta Centauri, Vega dan lain-lain juga tidak memiliki keadaan yang sama dengan bumi kita ya. Bulan-bulan tidak memiliki atmosfer atau lapisan udara untuk kehidupan. Sementara bintang-bintang senantiasa berpijar sangat panas dengan suhu jutaan derajat sehingga keduanya tidak layak untuk ditinggali makhluk hidup seperti bumi kita. Hanya planet-planetlah yang segalanya menyerupai bumi. Dan menurut ayat ini, ibarat cermin, maka bumi kita bisa dijadikan tolok ukur untuk melihat seperti apa keadaan dan karakteristik dari planet-planet lain yang ada di atasnya. Pada ayat ini, informasinya sangat mendasar sekali. Dan itu merupakan pokok pengetahuan yang bisa diambil dari ayat tersebut. Bahwa keadaan planet-planet yang berada di atas orbit bumi itu semisal atau sama dengan bumi kita. Dalam hal ini, secara garis besar, samawat atau planet-planet itu memiliki kesamaan dengan bumi, antara lain ya, yang bisa kita sebut, yang mana tentunya sesuai dengan logika wajar, dibantu dengan pembuktian-pembuktian ilmiah saat ini. Antara lain yang pertama, sama-sama berbentuk bulat. Yakni semua planet-planet ya sama berbentuk bulat seperti bumi. Kemudian yang kedua,
sama-sama memiliki batang magnet yang membujur dari utara sampai ke selatan. Sehingga kita mengenal kutub utara dan kutub selatan, ya. Magnet inilah yang menimbulkan gravitasi atau gaya tarik yang khas, ya. Sehingga muncul kesamaan berikutnya, yakni persamaan yang ketiga, sama-sama melakukan rotasi atau berputar pada porosnya dari barat ke timur, ya, dari barat ke timur. Sehingga kalau kita lihat matahari, seakan-akan matahari itu bergerak dari timur ke barat. Padahal bumi kita yang berputar dari barat ke timur. Nah, rotasi ini berfungsi untuk memunculkan siang dan malam di permukaan planet-planet dan bumi. Sehingga kita juga bisa menentukan perhitungan hari. Ya, baik bumi maupun planet-planet yang lain melakukan rotasi yang sama seperti ini. Hanya saja lamanya rotasi ini berbeda-beda sesuai dengan besarnya planet dan besarnya daya magnet atau gravitasi masing-masingnya. Sehingga satu hari di bumi lamanya berbeda dengan satu hari di planet-planet yang lain. Kemudian kesamaan berikutnya, yakni kesamaan yang keempat, yaitu sama-sama mengelilingi matahari atau disebut juga revolusi. Semua samawat atau planet-planet mengelilingi matahari. Dengan revolusi ini kita bisa menentukan waktu perhitungan tahun. Satu periode revolusi disebut dengan 1 tahun pada masing-masing planet. Lagi-lagi 1 tahun di planet lain akan berbeda lamanya dengan 1 tahun di bumi. Selanjutnya persamaan yang berikutnya, yaitu persamaan yang kelima. Yakni planet-planet dan bumi sama-sama memiliki atmosfer atau sama, ya. Dengan ketebalan yang berbeda-beda tentunya, sesuai dengan besarnya gravitasi yang dimiliki masing-masing planet-planet dan bumi. Atmosfer di setiap planet berfungsi seperti pagar keliling, agar tercipta equilibrium atau keseimbangan tekanan dan suhu di permukaannya, agar sesuai untuk ditinggali oleh makhluk hidup di setiap permukaannya. Dan masih banyak lagi kesamaan-kesamaan lainnya. Bisa ditambah sampai banyak kesamaan-kesamaannya karena memang planet dan bumi diciptakan dari bahan yang sama dulunya, proses yang sama, dan dengan umur yang sama. Ibarat bumi itu cermin, maka jika di bumi ini ada air dan oksigen, maka di planet-planet yang di atas itu juga ada air dan oksigen juga. Kalau di bumi ini ada unsur mineral, maka di planet-planet juga mengandung mineral-mineral. Kalau di bumi ini bisa menumbuhkan tanaman, maka di planet-planet yang lain juga bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan banyak sekali kesamaan-kesamaan lainnya. Itulah arti bahwa samawat atau planet-planet itu diciptakan memiliki kesamaan dengan bumi. Wa minal ardi mislahunna. Dan dari bumilah persamaan mereka atau persamaan planet-planet itu. Jika Al-Quran menyebutkan hal ini pada tahun 600-an Masehi, sehingga ayatnya belum bisa dipahami saat itu, maka perkembangan ilmu pengetahuan setahap demi setahap mulai membuktikan kebenaran sinyalemen Al-Quran itu 1000 tahun setelahnya. Singkat cerita, di abad-abad awal di era geosentris, bumi dianggap sebagai pusat semesta yang dikitari oleh benda-benda astronomi lainnya, seperti bulan, matahari, dan planet-planet lainnya, itu semuanya dianggap mengitari bumi. Ya, cendekiawan yang terkenal saat itu adalah Claudius Ptolemy dari Romawi dengan karyanya yang dikenal dengan Almagest yang memuat prinsip-prinsip geosentris. Kemudian pada abad 17 muncullah paham heliosentris yang diprakarsai oleh Nicolaus Copernicus dari Polandia dan Galileo Galilei dari Italia. Melalui pengamatan langsung dengan teleskop, ditemukan bahwa ternyata bukannya bumi yang jadi pusat kitaran seperti disangka sebelumnya, melainkan mataharilah yang menjadi pusat kitaran di mana bumi dan planet-planet lainnya mengorbit mengelilingi matahari yang lebih besar. Dari sinilah mulai terkuak bukti bahwa planet-planet itu ternyata memiliki kesamaan dengan bumi kita, sebagaimana telah disinyalir oleh Al-Quran 1000 tahun sebelumnya. Sampai saat ini, para astronom meyakini bahwa bumi dan planet-planet memiliki kesamaan dalam hal melakukan rotasi dan revolusi, mengitari matahari di dalam tata surya kita. Sehingga mereka juga meyakini di sana juga terdapat kutub utara dan kutub selatan. Juga ada atmosfernya. Sementara dari bentuk dan karakteristik, para astronomi masih menganggap berbeda antara bumi dengan planet-planet di atasnya. Menurut mereka, beberapa planet ada yang berupa benda padat seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ya, ini planet-planet kecil.
Itu semua berbentuk benda padat. Sementara planet-planet yang lebih jauh dari matahari, mereka menganggap masih berupa bola gas, seperti planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, mereka itu jauh lebih besar daripada bumi. Akan tetapi mereka masih menduga bahwa planet-planet itu masih berbentuk gas. Sementara Pluto yang letaknya sangat jauh di atas orbit bumi, di balik orbit Neptunus, diduga sangat dingin membeku. Dulunya sempat dianggap sebagai planet, malah belakangan dikeluarkan dari daftar planet karena bentuknya yang terlalu kecil dan dianggap kurang memenuhi syarat untuk disebut planet. Sehingga sekarang pada akhirnya Pluto disebut sebagai dwarf planet atau planet KT atau planet kerdil. Nah, terlepas dari perbedaan tersebut, kita masih meyakini sinyalir dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat At-Tolak ayat 12. Ya, yang kita sebutkan tadi, yang menerangkan bahwa planet-planet itu memiliki karakteristik dan keadaan yang sama dengan bumi. Di mana kita pun boleh dan sah-sah saja berpendapat demikian. Mengingat pendapat para astronom tersebut, baru pada tahap dugaan, ya, belum satu pun yang pulang balik dari sana membuktikan kebenaran pendapat mereka. Mereka hanya duga-duga berdasarkan foto-foto teleskop yang diambil dari jarak ratusan ribu kilometer jauhnya. Ya, jangan lupa bahwa dugaan mereka akan selalu dikoreksi dengan temuan foto teleskop yang lebih baru maupun dari hasil penyelidikan terbaru dari ahli-ahli pada generasi berikutnya. Ya, singkatnya, surat At-Tolak ayat 12 memberi keyakinan kepada kita bahwa keadaan di permukaan planet-planet yang lain di atas bumi tentulah sama seperti halnya di bumi kita ini. Sehingga bisa dikatakan di sana juga layak untuk dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup termasuk manusia. Malah hal ini sudah diberitakan di ayat itu, yaitu pada lafadz yatanazzalul amru bainahunna, bahwa akan naik turun atau mondar-mandir segala urusan manusia di antara planet-planet dan bumi. Artinya akan terjadi interaksi timbal balik antara penduduk planet-planet dan penduduk bumi dalam berbagai urusan. Di waktu yang akan datang entah berapa lama lagi akan terlaksana. Teman-teman sekalian, demikianlah analisa dari beberapa ayat Al-Quran yang membedakan makna dari kata sama dan samawat yang selama ini diartikan sama sebagai langit. Dari analisa kita di atas, kita bisa simpulkan bahwa sama memiliki arti atmosfer atau angkasa, sementara samawat memiliki arti planet-planet. Berikutnya nanti akan kita analisa bersama-sama ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa di planet-planet di atas bumi itu ternyata telah berpenghuni. Di sana ternyata makhluk hidup telah berkembang biak seperti halnya di bumi kita. Sampai di sini dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.